على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ahibati fillah, hari ini hari ke-8. Betul. Insyaallah hari ini istimewa banget karena kita akan berbuka soto. Masya Allah. Allahu Akbar. Jamaah, bulan puasa itu bulan makan apa nahan makan? Seharusnya bulan nahan makan gitu. Jadi berbukanya ya biasa-biasa aja. Sahurnya ya yang ada. Karena Anda melihat beberapa orang itu sengaja mengadakan wisata kuliner ketika berbuka. Kita hari ini buka di mana? Oh, sana. Ada restoran enak. Berangkat. Besok ke sana. Ya Allah. Kapan kita baca Quran? Kapan kita berzikir? Kapan kita nambah ilmu? Bukan nambah berat badan kita. Maka semoga berbuka kita hari ini walaupun spesial tidak membuat kita lupa bahwa kita sedang berpuasa. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang itu meninggalkan makan. Catat. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya min ajli, karena aku. Allahu Akbar, karena Allah Azza wa Jalla. Baik, bicara karena Allah, hari ini di hari ke-8 kita akan membahas tentang apa sih yang akan kita dapatkan tatkala kita berzikir. Kalau kemarin pembahasan tentang pentingnya berzikir, hari ini tentang yang engkau dapatkan. Kalau bicara apa yang akan didapatkan, engkau akan bahagia. Kita sekarang hidup di masa banyak orang-orang tidak berbahagia. Dulu 1000 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, di masa Nabi kita Muhammad alaihissalam, handphone belum ada. Sarana hiburan yang sekarang ada di mana-mana, bahkan kita lihat di setiap kota itu ada yang namanya tempat hiburan malam. Nah, di Jember di mana? Enggak tahu tuh. Alhamdulillah. Itu ilmu enggak bermanfaat. Maka jangan nanti antum tanya di mana gitu kan, enggak. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa orang berpikir hiburan malam? Siangnya bekerja dia cuma. Capek. Lelah. Maka dia berpikir bagaimana meletakkan kelelahan itu dari pundaknya. Bagaimana dia hidup merasakan kenikmatan, kelezatan. Maka dibuatlah hiburan malam oleh manusia. Oke, hiburan malam ada. Apakah manusia berbahagia? Enggak juga. Di tempat hiburan malam itu ternyata menjadi arena transaksi sabu-sabu. Loh, gimana sih? Katanya tempat ini hiburan. Orang yang ke tempat ini terhibur, hidupnya jadi tenang, jadi damai, tentram. Kenapa di tempat itu ada sabu-sabu? Kita lihat ya, pemerintah itu membuka, artinya ada legalitas lah di pemerintah kita. Sabu-sabu haram. Pemerintah pun juga mengharamkan hal itu. Ternyata di tempat yang diperbolehkan itu tempatnya transaksi sabu-sabu. Tempatnya beredarnya sabu-sabu. Tempatnya orang yang menggunakan sabu-sabu. Ternyata banyak orang belum berbahagia dan mereka salah cari tempat kebahagiaan. Nggak bakalan. Nah, ini kita akan bahas nih hari ini. Taib.
Sebelumnya kemarin kita menyimak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Mujahid yang mana yang paling besar pahalanya? Kita tahu kalau bicara mujahid jumlahnya 1.000 orang atau 30.000 orang seperti ketika perang Tabuk, yang jelasnya Nabi SAW membagi mereka, sebagian di kanan, sebagian di kiri, sebagian di paling depan, sebagian menjaga bagian belakang. Di antara semua itu, siapa yang paling besar pahalanya? Kalau kita lihat ya, pertanyaannya para sahabat itu berkualitas. Meminta sesuatu yang paling afdal. Sebagian mahasiswa kalau ujian yang ada dalam benaknya apa? Angka lulus berapa Pak Ustaz? Jadi dia mau cari yang paling minimal, yang penting lulus. Kita harus rubah. Di kehidupan selanjutnya itu ada mi'atu darajah, ada 100 darajah. Antum nanti pulang habis sholat maghrib atau habis sholat tarawih, apabila langit cerah, antum akan melihat bintang-bintang. Kelak seperti itu kedudukan orang-orang di surga. Antum dapat, ya Allah. Sekarang orang itu paling suka tinggal di tempat yang tinggi supaya bisa melihat ke bawah, sehingga dia bisa melihat semua kota Jember. Makanya tempat-tempat yang tinggi itu mahal biasanya. Dan sekarang ini ada yang namanya wisata ke angkasa. Tahu yang naik apa? Naik jet kemudian dilepas ke atas. Hanya beberapa menit jemaah, mereka itu senang bisa ngelihat bumi ya. Oh, berapa menit turun sudah. Di sana ada tempat yang tinggi-tinggi seperti bintang-bintang yang dilihat itu. Maka tolong ketika bertanya, tanya yang paling mulia. Jawaban Nabi SAW, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran, yang paling banyak zikirnya buat Allah Azza wa Jalla. Maka kita hendaklah merenung nih, ini mau berbuka sudah. Dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali Anda berzikir? Antum tanya. Baca apa nih spesial hari ini? Kemudian ditanya tentang orang-orang yang puasa. Ayyus shaimina a'zamu ajran. Orang puasa yang seperti apa yang paling banyak pahalanya? Yang kayak apa? Yang malamnya panjang, siangnya pendek, atau kebalikannya? Atau orang yang paling bagus puasanya yang hanya sahur kurma daripada yang sahur soto? Mana yang paling banyak pahalanya? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya buat Allah Azza wa Jalla. Ditanya tentang haji, tentang zakat, tentang sedekah, tentang sholat, jawabannya satu. Apa? Aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikir. Ahibati fillah. Oke, dapat apa sekarang? Semua orang berburu kebahagiaan, semuanya. Dan kita tahu letak kebahagiaan itu di jantung, bukan di tangan kita. Bukan di badan kita.
Jangan berpikir kalau antum pakai kaos harga 100 juta antum bahagia. Bukan di sandal kita, bukan. Sebagian orang sandalnya harganya Masya Allah puluhan juta. Apakah kalau antum pakai sandal itu langsung Allah, saya kok jadi bahagia ya? Tidak ada jemaah. Yang pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jal akan dijauhkan dari setan. Dan setan itu perampok kebahagiaan kita. Tidaklah ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari taman kebahagiaan melainkan gara-gara syaitan. Maka sekarang bagaimana kita berlindung dari syaitan? Berzikir. Bisikan-bisikan buruk, ajakan-ajakan berbuat maksiat, maka antum pegang bisikan itu, letakkan di hadapan antum. Lalu antum membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Antum baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus agar bisikan itu pergi, agar setan itu semakin mengecil. Kata Allah Azza wa Jalla tentang orang yang tidak berzikir di surat Az-Zukhruf. Nih, mahasiswa yang punya bukunya tinggal dibuka bukunya jemaah, ada bukunya Maqalat Ramadhaniyah punya Syekh Abdul Razak. Kita sampai ke halaman 50. Di surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang ya'shu, asyu ini seperti orang yang mau buta tapi nggak buta, dia masih rabun. Barang siapa yang rabun dari mengingat Allah, ya kadangkala dia ingat, kadangkala dia nggak ingat, tapi lebih sering nggak ingat dia coba. Berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi? Ingat, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nuqayyid lahu syaitanan. Engkau nggak ingat sama Allah, Allah jadikan setan sebagai kawanmu. Maka antum lihat orang yang jauh dari zikrullah akan berbuat dosa. Tambah lagi dosanya. Dosa itu akan melahirkan dosa. Dan anak dari dosa itu akan melahirkan cucu dari dosa. Kemudian jadi cicit dan terus seperti itu. Kenapa? Allah sudah jadikan setan sebagai kawanmu. Makanya sulit akan bergerak. Lo kawannya setan. Kalau antum ingin selamat dari setan, zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Selamat. Dan Allah menyebutkan di surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw. Bicara orang yang bertakwa. Apakah orang bertakwa itu orang yang tidak pernah berbuat dosa? Ya nggak bisa lah, orang kita semua ditakdirkan untuk berbuat dosa. Tapi bagaimana sikap orang yang bertakwa apabila berbuat dosa? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan. Orang yang bertakwa itu kalau kena godaan setan, terjebak dalam berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa, apa yang terjadi sama dia? Tadzakkaru. Ingat sama Allah dia. Ya Allah, aku ini dilihat Allah berbuat dosa. Aku ini dengan nikmat Allah berbuat dosa. Artinya dengan nikmat yang Allah berikan aku gak bersyukur kepada Allah. Tadzakkaru. Itu orang bertakwa. Karena dia rajin berzikir, tapi kadang-kala lupa. Maka Allah selamatkan dia. Disinilah buah dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Tatkala antum orang soleh, antum jatuh, diangkat antum.
Fa idza hum mubsirun. Jadi melihat, nggak buta dia. Itu faedah yang pertama kalau antum berzikir. Kemudian ada wasiat Nabi Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi subhanallah, Nabi Yahya bin Zakaria ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan 5 perintah. Di satu waktu itu beliau Nabi bersama Nabi Isa alaihissalam. Dan juga ada ayahnya masih hidup, Nabi Zakaria. Nabi Yahya nggak segera menyampaikan. Kemudian Nabi Isa menawarkan diri, kalau engkau nggak menyampaikan, biar aku yang menyampaikan. Kata Nabi Yahya, jangan. Aku akan dihukum kalau bukan aku yang menyampaikan. Akhirnya dikumpulkan Bani Israel di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu luasnya kira-kira hampir 17 hektar. Kumpul, iya, 17 sampai 14 hektar, nanti coba dilihat. Kumpul semua orang itu jamaah. Ada yang dari atas tembok rumahnya ya, karena mau nyampaikan perintah Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Mereka kepingin tahu apa ini 5 perkara yang hendak disampaikan. Nanti antum lihat, antum cari 5 perkara itu. Salah satunya yang berkaitan dengan zikir. Beliau mengatakan kepada mereka, wa amurukum an tadhkurullah. Aku perintahkan kepada kalian untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'an. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir itu seperti seorang laki-laki yang sedang dikejar oleh musuh dengan cepat. Dikejar dia sama musuh. Dia pun lari bersegera. Orang ini karena dikejar dengan cepat. Hatta idza ata ala hisnin hasinin. Sampai dia melihat ada sebuah benteng yang sangat kokoh, masuk ke dalamnya, selamat dari musuh. Tutup, selesai. Kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Begitulah hamba. Tidak ada senjata yang dapat menyelamatkan dia dari godaan setan kecuali zikrullah. Salat itu zikir. Baca Quran itu juga zikir. Antum berdoa juga zikir. Nggak ada yang dapat menyelamatkan antum kecuali zikrullah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya, zikir itu setelah menyelamatkan dari setan, perampok kebahagiaan manusia yang menyebabkan ayahanda kita keluar dari taman kebahagiaan. Yang kedua, zikir itu sendiri akan menumbuhkan ketenangan dan kedamaian. Antum akan tenang hidupnya. Jemaah, kenapa orang kok mengkonsumsi obat-obat terlarang? Kenapa? Nggak tenang dia. Bingung, stres, beban hidup yang bertambah. Terkadang utang yang numpuk. Siapa yang punya utang? Coba angkat tangan. Antum coba lihat ke kanan kiri temennya. Kalau sumpek, oh dia utang. Kelihatan jemaah, orang yang punya utang ini kelihatan. Ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ya gimana ya? Tidak akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan ketika antum ingat Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gimana antum gak tenang? Ya Allah, Allah itu kalau mau kasih solusi buat antum, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu
kun. Selesai jamaah. Cuma kita lupa sama Allah. Ingatnya kita kalau punya utang itu jamaah, bukan punya utang ya. Ana itu biasa kalau sudah habis uang, ana nyari siapa yang punya utang sama ana ya. Jadi nyariin jam. Nggak ingat sama Allah, nyari siapa yang punya utang. Salah, seharusnya antum ingat sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hatimu akan tenang. Tenang. Dan manusia mencari ketenangan. Maka jangan nunggu susah baru ingat Allah. Karena kebanyakan kita itu kalau susah baru ingat sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadangkala kawan yang di sampingnya, kok tumben antum mas? Banyak zikirnya sekarang. Iya katanya Ustadz supaya tenang. Ana lagi gak tenang hatinya. Iya. Antum baca. Dan Allah menjanjikan akan memberikan ketenangan. Tapi ingat, zikir itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi sebuah keyakinan di dalam hati, pengagungan kepada Sang Pencipta yang lalu muncul di lidah antum menyebutkan Allahu Akbar. Karena kita melihat ada sebagian orang berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Sampai pernah ada di satu tempat jamaah, ada orang zikir di masjid cepat sekali jamaah, cepat. Kita waktu itu masih nyantri di pondok, nggak pernah dapat zikir secepat itu. Akhirnya lampunya dimatikan lampunya. Ketika alhamdulillah, awalnya alhamdulillah, 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 sampai terdengar itu Hamdi hilang. Kita punya sahib namanya Hamdi hilang, alhamdulillah. Kok sampai kayak gitu terdengarnya? Karena sebagian orang hanya mengejar berapa kali aku berzikir, berbicara tentang kuantitas, bukan. Yang dibicarakan sama Rabbul Alamin itu kualitas. Seperti apa kualitas zikir antum sama Allah? Oh saya sudah 1000 kali. Bukan masalah 1000 kalinya. Dari 1000 kali berapa yang diterima sama Allah Azza wa Jalla? Seharusnya engkau berzikir tenang coba. Tenang. Nggak perlu cepet-cepet. Kalau ternyata antum zikirnya cepet-cepet berarti antum nggak tenang. Seharusnya zikir itu melahirkan ketenangan. Nggak perlu antum ngejar target harus sekian jumlahnya. Iya, subhanallah 33 kali. Apa perlu cepet-cepet antum 33 kali? Nggak perlu kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi 10 atau 100 kali. Gak perlu cepat-cepat. Tenang. Karena antum bukan sekedar mengejar berapa jumlahnya, tapi antum sedang mencari kedamaian. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tenang antum jamaah. Sebagian ulama menyebutkan tentang faedah zikir ini, az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis sama. Kedudukan zikir itu untuk hati seperti posisi air untuk ikan. Air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma? Gimana kalau ikan keluar dari air? Global. Antum coba keluarkan. Nanti antum dari sini yang punya ikan di rumahnya, antum punya arwana, coba keluarkan, taruh. Perhatikan. Kira-kira apa yang terjadi dengan hati antum ketika ikan itu dikeluarkan? Mati Ustaz. 10 juta Ustaz, mati Ustaz. Ya, berapa harga jantung antum? Berapa harga hati antum?
Kalau antum takut ikan itu mati, sebagian kita nggak pernah takut hatinya mati. Sedikit zikir. Antum lihat bagaimana ikan kalau dikasih air sedikit, gimana dia? Sebagian kita hatinya seperti itu. Dia sayang dengan ikan yang mati, nggak pernah sayang dengan jantungnya. Padahal kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh seorang itu ada satu organ. Kalau benar, semuanya benar. Rusak, semuanya rusak. Dan itu jantung kita, cuman. Maka ternyata jantung itu membuat zikir itu membuat sumbatan-sumbatan itu hilang, cuman. Kemudian orang yang berzikir mengingat Allah, Allah akan mengingat dia. Antum akan diingat-ingat sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 152? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian. Apa doanya Nabi Yunus? Nah, antum. Apa doanya Nabi Yunus? Nabi Yunus ketika di perutnya ikan paus baca doa apa? Lupa. Nah, yang di sebelah kirinya. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ana kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Kasihkan ke belakang sana. Apa kata Allah tentang Nabi Yunus? Laula an kana minal musabbihin. Andai kata Nabi Yunus itu bukan orang yang ahli berzikir, yang ahli bertasbih, mengatakan subhanallah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Beliau akan berada di perutnya ikan itu sampai hari dibangkitkannya manusia. Maka kenapa ada orang yang hidupnya susah dibiarkan susah sama Allah? Tapi ada orang yang jatuh Allah angkat. Hidupnya dalam kesulitan sebentar Allah angkat lagi. Karena dia ingat sama Allah. Allah ingat sama hambanya jemaah. Fadhkuruni adzkurkum. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan azza wa jal, fa in dzakarani fi nafsihi. Kalau hambaku mengingat aku di dirinya, sendirian dia di kamar, dia berzikir mengingat Allah, didengar oleh lisannya, hatinya mengingat Rabbnya, Allah akan ingat dia di diri Allah sendiri. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia mengingat aku di depan orang, banyak orang, dia tetap berzikir di sana seperti orang habis sholat berzikir umpamanya. Ada banyak orang. Allah akan mengingat kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Ingat sama Allah. Makanya usahakan ada zikir yang paling minimal. Siapa yang mau jawab? Minimal itu kayak apa sih zikir kita itu jemaah? Kalau bicara zikir itu minimal kayak apa? Nah, siapa mau jawab? Anak kasih hadiah. Kasih emas ya. Emas 5 gram 0,0. Berapa jadi? Siapa yang mau jamaah? Fadhal. Tepat pada waktunya. Gimana? Waktunya tepat, hitungannya nggak lebih dan nggak kurang. Ya nggak apa-apa. Anak kasih hadiah, kirimkan ke belakang. Baik, siapa yang mau jawab lagi? Antum mau jawab, senang. Cukup itu? Kalimatani? Enggak.
zikir yang paling minimal dalam sehari ini apa yang kita baca gitu. Dalam sehari maksudnya. Nah, zikir setelah sholat kuranglah. La ilaha illallah. Nah, jawabannya semua ini benar, tidak ada yang salah, cuma kurang tepat. Nah, zikir pagi dan petang. Ya kan, benar semua jawabannya, cuma ada tepat. Ya, minimal jamaah ini minimal. Zikir minimal itu zikir yang ada munasabahnya. Zikir yang ada kegiatannya, ada momentumnya. Mau makan baca bismillah. Selesai makan baca alhamdulillah. Mau tidur baca bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur baca ini. Masuk toilet baca doa. Kemudian keluar rumah berzikir juga, ingat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Naik motornya baca bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masuk masjid baca zikir, keluar masjid baca zikir. Jadi minimal kita itu menjaga diri kita dengan zikir yang ada. Habis sholat, kita baca zikir habis sholat. Habis sholat wajib kita baca zikir juga. Kemudian habis sholat duha usahakan baca zikir. Habis sholat taraweh atau witir baca zikir. Jadi minimal itu yang ada munasabahnya, ada momentumnya jemaah. Baca. Selain itu ya tambahan. Antum baca zikir-zikir mamanya, baca la ilaha illallah yang disebutkan, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu sudah tambahan. Dan kita berusaha untuk lebih banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara keutamaan zikir ini menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan jamaah, ma amila adamiyun amalan qat anjalahu min azabillah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada zikrullah. Dengan antum mengingat Allah, dosa-dosa dihapuskan, kesalahan dihapuskan, selamat dari api neraka. Karena yang menyebabkan orang itu diazab apa? Dosa. Baik. Kemudian di dalam zikir ini ada pahala yang besar, ada karunia yang sangat agung yang tidak diberikan di amalan-amalan lainnya. Contohnya, zikir ini kan ringan jemaah. Kalau bicara amalan ya Allah ringan sekali zikir ini. Enggak harus antum menghadap kiblat, enggak harus antum duduk bersila, enggak harus antum bersuci. Antum bisa berzikir dalam semua kondisi. Bahkan Allah memuji hamba-hambanya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri tetap berzikir, duduk berzikir, rebahan pun berzikir. Nih kata Nabi SAW tentang sebuah pahala yang besar. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca zikir itu fi yaumin mi'ata marrah. Di sehari dia membaca 100 kali. Dapat apa dia? Kanat lahu adla ashri riqab. Dia akan dapat pahala seakan-akan membebaskan 10 budak. Budak itu dulu jamaah mahal-mahal. Sebagian budak itu ada harga yang sampai MM-an. Antum dengan membaca itu seperti membebaskan 10 budak. Kemudian wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis 100 kebaikan. Muhiyat anhum mi'atu sayyi'ah, 100 dosa dihapuskan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan dia akan dijaga sejak pagi
sampai sore dari syaitan. Dijaga. Makanya sore baca lagi. Walam yati ahadun bi afdal mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik. Enggak ada orang yang mendatangkan sebuah amalan yang lebih dari amalan dia ini kecuali kalau zikirnya lebih banyak. Berarti 100 itu bukan maksimal. Antum boleh baca 120. Antum boleh baca 1000. Mungkin baca 1000 jemaah? Ramadan mungkin loh Ustaz. Apalagi kalau liburan. Nah, iya. Artinya antum hitung. Ya Ustaz, kalau pakai tangan lupa Ustaz. Sunnahnya pakai tangan, hitung tuh. Tapi kalau antum memang mau menghitung banyak dan kalau pakai tangan takut lupa, boleh antum pakai tasbih. Tapi tetap yang lebih utama pakai tangan. Sebagian orang pakai tasbih itu Masya Allah jemaah. Zikirnya banyak sekali. Ngobrol tetap tasbihnya jalan. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah 100 Ustaz. Dari tadi ngobrol antum. Ya dengan hati berzikir. Allahu Akbar. Ingat. Antum kalau memang perlu silahkan. Kalau enggak jangan. Tangan kita cukup. Untuk 33 tangan kita cukup. Untuk 100 insya Allah masih cukup. Kemudian di antara keutamaan zikir ya, kita kembali ke surga. Kembali ke surga Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit sana ketika Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad pergi, Nabi Ibrahim kirim salam sama antum. Ya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Sampaikan kepada umatmu, aku kirim salam sama mereka. Apa jawabnya antum? Nabi Ibrahim kirim salam sama antum. Alaihi salam. Antum jawab, ini kirim salam Nabi Ibrahim. Dan Nabi menyampaikan kepada kita. Dan para ulama terus menyampaikan, dan hari ini ana sampaikan. Nabi Ibrahim kirim salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kepada umat, bukan kepada sahabat. Dan antum termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Terus bukan hanya kirim salam, tapi juga kirim pesan. Wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annal jannata thayyibatut turbah. Sampaikan kepada mereka, surga itu tanahnya subur. Tanah di surga itu subur. Azbatul ma, airnya tawar, seger airnya di surga itu. Wa annaha qi'an, surga itu seperti lapangan yang tidak ada pohon sama sekali jemaah. Jadi tanah-tanah surga itu ada yang masih lapang jemaah, dan siap untuk ditanami. Wa anna ghirasaha, terus gimana? Apa yang dapat digunakan untuk menanami taman-taman surga itu? Kata Nabi Ibrahim sampaikan kepada mereka, untuk menanaminya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Antum kepingin punya berapa pohon di surga? Terserah antum. Antum tinggal tanam. Dan sekarang waktunya kita menanam. Ahibati fillah, zikir itu akan memberikan cahaya kepada kita. Orang kalau sudah gelap hatinya, kadangkala dia berbuat sesuatu yang tidak pantas. Makanya ada orang gelap mata kemudian dia membunuh. Ada orang yang gelap kemudian dia menceraikan istrinya. Antum kurang zikir. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Nur ayat 35-37 sampai 37 ya. Di akhir ayat kelima, ayat ke-35 Allah mengatakan yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk untuk cahaya ini kepada siapa yang Allah kehendaki.
Cahaya Allah akan diberikan kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin. Cahaya itu ada di sini nih, di rumah-rumah Allah. Adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di sini di rumah-rumah yang Allah mengizinkan nama Allah diangkat. Nama Allah disebut. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Mereka bertasbih pagi dan petang, jemaah. Terus ingat sama Allah Azza wa Jalla. Itu cahaya. Jadi orang yang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, antum akan dikasih cahaya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah lelaki-lelaki yang tidak tertipu dengan perniagaan mereka, dengan perdagangan mereka, dengan bisnis mereka dari mengingat Allah. Tetap dia berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Tetap mendirikan sholat, tetap membayarkan zakat. Ahibati fillah, kalau antum suka berzikir, Allah akan bersolawat kepada antum. Malaikat-malaikat Allah akan bersolawat. Kalau bicara Allah bersolawat, Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan ketenangan, kedamaian. Allah bersolawat buat hambanya. Apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Yang banyak kalian berzikir kepada Allah. Bertasbih pagi dan petang. Ini tadi yang dibicarakan, zikir pagi dan petang. Huwallazi yusalli alaikum. Allah itu yang bersolawat kepada kalian. Allah bersolawat. Maka berusaha untuk menjaga zikir pagi dan petang. Makanya orang yang selalu zikir pagi dan petang dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Allah bersolawat sama dia. Malaikat bersolawat kepada dia. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Hidayah Allah berikan. Wa kana bil mu'minin rahima. Kemudian zikir itu obat buat hati dan jaminan dari kemunafikan. Di sini ada yang munafik enggak ya? Coba angkat tangan yang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, beliau yang jadi imamnya, beliau yang jadi khatibnya, beliau yang memberikan mau'izah. Ternyata di antara sof yang sholat sama Nabi ada orang-orang munafikin. Ada. Bagaimana Umar bin Khattab takut dia terserang penyakit nifaq. Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, dengan 30 dari sahabat Nabi. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut munafik, semuanya. Enggak ada yang mengatakan, oh imanku seperti Jibril. Enggak ada yang sok suci dari para sahabat ya. Maka nih, zikir itu obatnya hati dari kemunafikan dan pengamanan dari penyakit itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun, surat kumpulan orang-orang munafik. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai gara-gara harta kalian sibuk bekerja, sibuk ngumpulin harta benda, sibuk dengan anak-anaknya, lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kalian.
Yang ngasih rezeki kalian itu Allah. Yang ngasih anak kalian itu Allah. Yang jamin rezeki buat mereka Allah. Jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang melakukan itu rugi. Dan Allah menyebut tentang orang-orang munafikin, wala yadhkurunallah illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Kemudian orang yang suka berzikir, maka dia akan selalu hatinya ingin melakukan ketaatan. Bersih hatinya, tenang jiwanya, sehingga dia itu kepingin gitu. Dan subhanallah, orang ini akan dapat mengalahkan orang-orang yang lain yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia berzikir. Ketika orang-orang miskin mengadu kepada Nabi SAW, afwan, anak kelewatan jemaah. Iya. Yang selanjutnya disebutkan, orang yang berzikir ini, zikirnya akan membuat dia taat sama Allah dan dia akan mendapatkan pahala yang lebih dari pahala-pahala yang lainnya. Bagaimana ketika Nabi SAW datang kepadanya para sahabat mengeluh, mengatakan, ya Rasulullah, tuh orang-orang kaya borong semua pahalanya. Ya gimana tidak, orang kaya berangkat haji, orang kaya berangkat umroh, orang kaya bangun masjid, orang kaya beli karpet masjid, orang kaya bebaskan tanah buat masjid, orang kaya bangun sekolahan. Nih sahabat yang miskin, tidak ada, dia mau makan susah. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Pahala diborong semua sama mereka. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kita sholat, sama. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita puasa, sama. Artinya itu bisa kita lakukan. Yang miskin bisa sholat, yang miskin bisa puasa, sama. Tapi yang jadi masalah, ya Rasulullah, mereka bisa bersodakoh. Dengan kelebihan harta mereka kita nggak bisa. Nggak bisa. Subhanallah sahabat jemaah ya. Dia ngelihat orang baik, ya Allah kapan aku seperti itu. Mereka ingin, tapi mereka nggak punya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kalian mau nggak aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian bisa menyaingi yang sebelum kalian. Dan orang-orang sesudah kalian pun akan dapat menyaingi dengan amalan itu. Artinya kalian akan bisa menyaingi semua orang yang berbuat amal soleh itu yang macam-macam. Orang-orang kaya itu. Dan gak ada yang lebih mulia dari kalian kecuali yang beramal dengan amalan kalian. Apa kata Nabi SAW? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun. Kalian selesai sholat baca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Itu insya Allah bisa menyaingi mereka dan tidak akan bisa mengalahkan kalian. Kecuali kalau orang kaya itu sama-sama ngamalkan ini ya. Dan ternyata betul yang kaya ngamalkan itu juga. Ya terakhir, jaga lisan antum untuk senantiasa berzikir. Bentar lagi nih siap-siap berbuka. Nanti antum pulang naik motor, jalan kaki, naik mobil, usahakan tetap berzikir. Itu yang dapat Anda sampaikan karena waktunya katanya sudah habis jemaah. Makan soto agak ruwet jemaah. Dapat kupon semuanya. Yang belum dapat kupon angkat tangan. Nah, yang nggak dapat kupon makan apa ini? Baik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha